Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nazmil Sabani, NIM 2210201018. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjawab soal-soal UAS dari matkul jaringan telekomunikasi. Di mana di sini saya akan mensimulasikan menggunakan software paket tracer, di mana ada 2 buah router, 2 buah switch, kemudian ada 6 PC dan 2 laptop. Untuk line-nya di bagian router itu menggunakan line cross. Di sini untuk gigabitnya internet menggunakan 0,0/0. Untuk switchnya menggunakan line strike. Kemudian line dari PC ke switch itu menggunakan line strike juga. Setelah penyambungan line-nya, kita atur di bagian routernya. Nah, seperti ini. Ke gigabit internet 0/0, dimana IP address-nya itu adalah 192.168.1.1, dan jangan lupa untuk di-on-kan. Untuk gigabit yang 0/0/1 itu 192.168.16.1, dan jangan lupa untuk di-on-kan. Kemudian IP address-nya ini disalin untuk dimasukkan ke dalam RIP routing. Kemudian klik add.
Rotor yang pertama selesai, lanjut untuk men-setting rotor yang kedua. Caranya tidak jauh beda. Ini port statusnya di on kan, kemudian IP nya 192.168.1.2. Untuk yang ini sama seperti sebelumnya. Untuk IP address-nya 192.168.17.1. Dan jangan lupa untuk disalin IP address-nya untuk dimasukkan di bagian RIP routing. Setelah selesai, kita akan mengatur di bagian PC-nya sama laptopnya ini dengan cara seperti ini. Masuk ke desktop, kemudian IP configuration dengan IP address 192.168.16.2. Kemudian default gateway-nya itu sama seperti router yang pertama, yaitu 16.1, yaitu 192.168.16.1. Untuk PC 2 itu sama seperti yang sebelumnya, hanya dirubah bagian belakangnya saja, 16.3. Karena yang PC yang pertama itu menggunakan 192.168.16.2, maka yang kedua menggunakan 192.168.16.3 dan seterusnya. Untuk default gateway-nya itu sama, 16.1. Kemudian kita mengatur PC-PC yang ada di bagian router yang kedua. Caranya sama, kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration dengan IP address 192.168.17.2. Untuk default gateway-nya itu sama seperti routernya, yaitu menggunakan 192.168.17.1. Setelah ini semua, kita akan mencoba untuk mensimulasikan secara real time. Namun untuk simulasi pertama ini secara real time ini terdapat adanya violet, dan untuk yang kedua itu bisa lancar, bisa sukses seperti ini. Nah, violet. Dengan bagian simulasinya, dimana ini dari PC1 mengirimkan pesannya ke switch, kemudian akan diteruskan ke router, dan router 1 ini akan dikirim ke router 2.
di mana router 2 ini akan menyampaikan ke switch, dan switch akan menyampaikan kepada PC nomor 4 seperti itu, atau PC 1 dari router yang kedua. Apabila itu pesannya sudah masuk, di sini akan kembali ke switch, kemudian kembali ke router, dari router 2 kembali ke router 1, di mana router 1 akan mengembalikan lagi ke switch yang pertama, dan switch yang pertama akan mengembalikan pesan ke PC 1. Dimana PC 1 ini apabila pesannya memang berhasil akan terdapat tanda centang seperti ini. Itu tadi jawaban dari soal yang nomor pertama. Kemudian saya akan menjawab soal yang nomor kedua, dimana saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, MS Mobile Station, perangkat milik pengguna atau ponsel yang berkomunikasi dengan jaringan melalui BTS. BTS atau Base Transceiver Station menyediakan koneksi radio antara MS dan jaringan, mengolah sinyal radio dan transmisi data. Kemudian yang ketiga ada BSC, BSC atau Base Station Controller, di mana komponen ini akan mengontrol beberapa BTS, menangani alokasi frekuensi, handover, dan manajemen kanal. MSC atau Mobile Switching Center, pusat pengendali utama dalam sistem, menangani panggilan, SMS, dan koneksi ke jaringan lain. VLR atau Visitor Location Register, basis data sementara yang menyimpan informasi pengguna yang sedang roaming di wilayah MSC. Kemudian yang 6 ada HLR, Home Location Register, basis data utama yang menyimpan informasi tetap pelanggan seperti lokasi, status pelangganan, dan layanan. Kemudian 7 ada IUC, Authentication Center, di mana menyediakan data untuk mengotentikasi pengguna dan menjaga keamanan komunikasi. Kemudian yang ke-8 ada AIR atau Equipment Identity Register, menyimpan daftar identitas perangkat atau IMEI untuk mendeteksi perangkat yang hilang atau ilegal. 9 ada OMC, Operational and Maintenance Center, yang bertugas membantu dan memelihara jaringan agar tetap berjalan dengan baik. Kemudian 10 ada Public Switch Telephone Network atau PSTN, di mana jaringan telepon publik tradisional yang dihubungkan ke MSC untuk panggilan keluar jaringan seluler. Kemudian ada Air Interface atau UM antara MS dan BTS, yaitu sebagai mengirimkan sinyal radio. Kemudian yang kedua ada Abyss Interface antara BTS dan BSC, yaitu membawa data sinyal dan kontrol. Yang ketiga ada A Interface antara BSC dan MC sebagai komunikasi dan pengatur panggilan. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.